Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terpelajar, kali ini saya dengan rekan saya, Pigiati Dewi, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hazanah Kuliner Sunda dalam novel lukisan Cahaya di Batas Kota Galuh, karya Elia Nurlela dalam kajian gastronomi sastra. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Deko Muhammad Akbar dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut, dan rekan saya Vigiati Indra Dewi dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Untuk yang pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Saudari Pinggi. Ya, terima kasih kepada Saudara Dioka. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan dari penelitian yang telah dilakukan. Sastra merupakan hasil dari gambaran kehidupan masyarakat yang berada pada komunitas sosial budayanya. Dan sastra juga budaya merupakan dua hal yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Maka keduanya saling memperkaya dan memaknai satu sama lain. Lalu pada hakikatnya, karya sastra dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah puisi, yang kedua prosa, dan yang ketiga adalah drama. Nah, karya sastra dalam bentuk prosa sudah tidak asing lagi kita dengar. Prosa adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa bebas dan panjang dengan penyampaian secara narasi. Prosa juga dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama yaitu roman, yang kedua adalah novel, dan yang ketiga cerpen. Penelitian gastronomi sastra dalam novel ini masih sangat jarang dilakukan. Kajian gastronomi sastra merupakan bidang yang relatif baru. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji adalah khazanah kuliner Sunda apa saja yang terdapat dalam novel Lukisan Cahaya di Batas Kota Galuh. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi khazanah kuliner Sunda dalam novel Lukisan Cahaya di Batas Kota Galuh. Untuk teori, kajian gastronomi sastra berhubungan dengan aspek sosial, budaya, dan identitas. Ini menurut Endera Suara pada tahun 2018. Kemudian menurut Sari, beberapa cerita fiksi memasukkan berbagai aspek kuliner untuk melengkapi kisahnya, seperti menyebutkan jenis makanan, cara memasak, hingga menyajikan makanan, hingga si tokoh dalam cerita berhasil mendeskripsikan cita rasa makanan tersebut. Lalu menurut Hialager dan Richard dalam Sari, keterampilan dalam seni memasak, menyajikan, dan mengonsumsi makanan dikenal dengan istilah gastronomi. Kemudian gastronomi sastra, menurut Colby dan Nugroho, menghadirkan pemahaman alternatif dalam merinci makna yang tersembunyi di balik representasi makanan dalam karya sastra. Kehadiran makanan di tengah-tengah masyarakat juga berfungsi sebagai simbol identitas yang kompleks. Selanjutnya, metodologi penelitian. Secara metodologis, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode studi pustaka dan metode baca berulang-ulang, dibantu dengan teknik catat. Studi pustaka dilakukan dengan membaca novel secara berulang dan membaca referensi-referensi yang relevan. Kemudian setelah itu, tahap kedua memasuki proses pengidentifikasian data dengan cara membaca, memilah, dan memasukkannya ke kartu data. Kemudian, kartu-kartu data atau korpus data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, analitik, kualitatif. Kemudian untuk hasil dan pembahasan mungkin lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Saudara Dioka. Kepada Saudara Dioka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Pigi yang telah menjelaskan dari pendahuluan, kajian teori, dan juga metodologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa terdapat 17 kuliner khas Sunda yang terdapat dalam novel Lukisan Cahaya di Batas Kota Galuh, karya Alia Nurella. Di antaranya yang pertama ada nasi lewat, kemudian yang kedua ada ikan asin tanjan bakar, ketiga sambal telenjeng,
keempat pepes jamur, 5 pepes ikan nila, 6 nasi timbel, 7 semur jengkol, 8 pepes gaji ikan, 9 usus goreng, 10 ikan bakar, 11 ikan goreng, 12 sambal cobek, 13 lalapan timun kecil, 14 lenca, 15 teh tawar, 16 gula aren, dan 17 legen aren. Ya, untuk contoh, di sini ada kami tampilkan hanya 3 karena keterbatasan, hanya 3. Untuk yang pertama ada nasi lewat, kemudian penjelasannya nasi lewat itu adalah nasi yang dimasak dengan santan, kemudian ditambah kaldu ayam, dibumbui daun salam dan serai sehingga memberikan nasi rasa yang kaya, aromatik dan gurih. Ya, ini juga mengapa kami mengambil atau mencantumkan kata hazanah, ya, karena kaya akan kuliner seperti itu. Kemudian yang kedua ikan asin tanjan bakar. Nah, penjelasannya dari jenis ikan tanjan segar yang diasinkan, ya. Kemudian dilakukan proses penjemuran secara alami dan tanpa bahan pengawet. Ikan asin ini dapat disimpan dalam waktu yang lama karena proses pengawetan secara alami dengan cara digarami. Kemudian proses memasaknya dibakar pada bara yang ada di tungku atau orang Sunda menyebutnya hawu. Kemudian yang ketiga ada sambal telenjeng. Sambal telenjeng merupakan salah satu jenis sambal yang dibuat dari bahan utama cabai rawit, ditambah garam, kemudian bisa juga ditambahkan bawang merah atau bawang putih sesuai selera dan disiram dengan minyak panas. Nah, dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa masyarakat Sunda lebih dekat dengan alam sekitarnya. Dengan hasil temuan, bukti-bukti masyarakat Sunda memanfaatkan hasil alam untuk dijadikan panganannya, seperti penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan dan disilakan dengan pepes atau pais dalam bahasa Sunda. Lalap yang dimakan secara mentah, serta penggunaan bumbu khas masyarakat Sunda lainnya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia kebanyakan. Temuan kuliner khas Sunda dalam novel lukisan Saya di Batas Kota Galuh karya Alia Nurella ini sekaligus menjadikan ciri khas budaya Sunda dalam mengolah makanannya dengan berbagai bumbu khas masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan persawahan. Simpulan, khazanah kuliner Sunda ini memiliki peranan sangat penting dalam budaya Sunda khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya. Keanekaragaman hayati yang ditemukan dalam kuliner Sunda terrepresentasikan dalam novel lukisan Cahaya di Batas Kota Galuh karya Alia Nurella. Oleh karena itu, novel tidak hanya sebagai plakat sosial, tidak hanya menceritakan kisah-kisah romansa, akan tetapi lebih jauh dari itu, novel juga sebagai pendokumentasian budaya, termasuk di dalamnya berkaitan dengan gastronomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam bidang sastra serta menjadi upaya pelestarian dan pendokumentasian kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda. Untuk dua pustaka, seperti itu, dan demikian pemaparan dari kami. Terima kasih.